Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cibarang, yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu Guru, staf serta karyawan SMA Negeri 1 Cibarang, dan teman-temanku yang dirahmati Allah. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat berpuasa, nikmat kita berbuka puasa, dan nikmat lainnya yang tiada tara. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kultum pada pagi hari ini yang bertemakan Tauhid. Teman-teman semua pasti tahu dengan kalimat La ilaha illallah. Itu benar-benar kalimat yang nyata, yang karena kalimat itu kita mendapat kehidupan, yang karena kalimat itu kita mati, dan karena kalimat itu pula kita bangkit kembali. Dawuhnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah seperti ini: surga itu diciptakan klasik, mewah, yang di dalamnya terdapat bidadari-bidadari cantik dan tidak pernah memandang orang itu seperti apa, mau itu hitam, putih, tinggi, pendek, dan sebagainya. Bidadari itu sifatnya maksuratun fil khiyan. Bidadari yang cantik, yang jelita, yang putih itu terjaga dalam rumah-rumah atau tenda yang terbuat dari mutiara. Tafsir surat Ar-Rahman ayat 72. Surga yang semewah itu, yang senikmat itu diciptakan bagi orang yang menerima La ilaha illallah. Kata Abu Hurairah, neraka itu tempat untuk mengetes. Jadi orang yang lalai di dunia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah menciptakan bumi, tempat untuk latihan, tempat untuk mengetes. Bahasanya darul imtinan, tempat ujian, diuji. Jadi nggak fair kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga dan neraka dan langsung masuk ke dalamnya tanpa dites. Artinya kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tes-tesan itu, dan yang pada akhirnya kita mati pun la ilaha illallah atau tidak. Nggak fair lagi kalau kita dites tidak ada yang memandu, maka diutuslah para Rasul Allah untuk memandu kita. Biasanya kalau dites itu butuh keseruan, ada tantangannya. Sudah ada yang memandu, lalu diciptakanlah musuhnya, yaitu syaitan. Jangan jauh-jauh, syaitan itu bisa berasal dari dalam diri kita sendiri. A'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Jadi kita itu sebenarnya berlindung bukan dari syaitan yang iblis, yang kejam, yang seram, bukan. Min sururi anfusina, kita berlindung dari kejelekan diri kita sendiri. Jadi kita hidup itu demi kalimat itu dan mati pun demi kalimat itu. Masuk surga ya karena kita hormat, karena kita menerima, karena kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Masuk neraka karena kita menolak, karena kita salah dalam memperlakukan kalimat itu. Pada zaman Nabi Sugeng ada sahabat Rasulullah, ia bernama Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesenangannya Nabi. Pada saat itu si Usamah itu dites oleh Nabi dengan perang. Pada saat perang, si kafir tadi memenggal-menggal temannya, ada yang tangannya putus, ada yang kakinya putus, cambuk sana, cambuk sini, luar biasa. Namun pada saat si kafir tadi terdesak oleh pasukan si Usamah, ia melafalkan La ilaha illallah. Namun sama Usamah tetap ditusuk, tetap dibunuh,
karena si Usama berpikir si kafir tadi melafalkan la ilaha illallah demi perlindungan pembunuhan. Setelah perang, si Usama kembali ke Madinah dan berita itu sudah sampai kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah marah besar dan Rasulullah berkata, "Mengapa engkau tidak membelah dadanya agar engkau mengetahui hatinya itu berkata la ilaha illallah itu karena ikhlas dan yakin atau karena alasan lainnya?" Maksudnya, jika kita tidak mengetahui isi hati orang lain, maka hendaklah kita cukup menerima ucapan lisannya saja, yang selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafalkan la ilaha illallah menjadi mukmin sampai ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina kafaru ayyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, maka niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Jadi pesan untuk teman-teman semua bahwa sejatinya kita tidak akan pernah tahu isi hati orang lain itu seperti apa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Demikian kultum pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan sholawat bersama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, berkah untuk kita semua. Banyak salah mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.